kita akan membincangkan beberapa karya yang berhubungan dengan musik di Studio Batu yang nanti ada irisannya dengan film, instalasi, sama pertunjukan ya. Dan mayoritas karya-karya musik karya-karya musik di Studio Batu, entah untuk film atau pementasan tuh dibuat sebagian besar oleh Ragil, dan juga ada tandemnya namanya Enggar. Tapi Enggarnya sedang ini jadi teknisi sekarang ya di sini. Oke. Jadi mungkin kita mulai dari mana ya, Jo ya? Oke. Kita mulai dari mana? Ya, terima kasih sudah memberi kepercayaan malam ini sebagai warganet untuk mengasuh diskusi untuk Ragil Wibawanto. Mungkin sebelumnya kita memperkenalkan dulu untuk teman-teman yang hadir di sini mengenai Ragil gitu ya. Jadi Ragil itu sahabat kami bersama, kita sudah mengenalnya 10 tahun lebih. Jadi dulu pertama kali Ragil menempuh masa kecil dan sampai SMP itu di Pekalongan gitu ya. Terus setelah itu dia memutuskan tidak menjadi pembatik, tapi menuju SMA di Jogja di SMA Kolese De Brito. Nah, setelah lulus dari De Brito, Ragil itu waktu di SMA De Brito dia adalah seorang presidium gitu ya, yang kalau di sekolah lain disebutnya OSIS gitu ya. Dan setelah lulus dari De Brito, dia masuk berkuliah di Sosiologi UGM angkatan 2010. Dia kuliah S1 di situ dan kemudian Ragil lulus S1 menempuh pendidikan master di Australia National University di Canberra. Beliau lulus dan kemudian sekarang Ragil menjadi dosen sosiologi di UGM dan aktif mengajar sampai sekarang, ya kan? Nah, Ragil selain menjadi dosen dan menjadi peneliti dan bergerak di bidang akademis, Ragil juga menjadi music director atau penata musik untuk beberapa film pendek, gitu ya. Terutama film pendek yang saya sutradarai berjudul Perenjak, gitu ya, di tahun 2016. Lalu setelah itu Ragil membuat komposisi musik untuk film Waung atau Warmes Records from a Dog. Lalu yang terakhir adalah Tak Ada Yang Gila di Kota Ini. Nah, selain film-film pendek yang saya sutradarai, Ragil juga membuat musik untuk film pendek dari sutradara Eden Junjung berjudul Happy Family dan berjudul Bura. Selain film, dia mengkomposisikan juga untuk pertunjukan teater karya Studio Batu yang disutradarai oleh Wulang Sunu dengan judul While You Are Away dan Si Ekor Merah yang beberapa bulan yang lalu dipentaskan. Dia juga membuat musik untuk animasi karya Mbak Tika dan Wulang berjudul A Daughter's Memory. Dan yang terakhir, tidak kalah juga ada instalasi seni pameran tunggal Wulang Sunu berjudul Prelims. Nah, ini menarik gitu karena mediumnya ada sangat banyak gitu ya. Tidak cuma film tapi ada juga instalasi seni rupa, ada juga teater dan ada juga animasi gitu ya. Nah, mungkin yang pengen cerita dulu gitu ya. Aku mulai dari aku dulu kali ya, Bul ya. Baru habis itu gantian kamu ya. Boleh, silakan. Nanyain cocok jadi narator cocok. Iya kan? Aku bermula dari tahun 2016, waktu itu bikin film pendek berjudul Perenjak gitu ya. Ceritanya tentang seorang gadis penjual korek api yang kemudian dengan korek api tersebut pelanggan itu bisa melihat salah satu bagian tubuh dari si wanita ini. Nah, waktu itu saya langsung nembung, istilahnya dalam bahasa saya nembung itu apa ya? Mengungkapkan pada Ragil untuk Gil tolong komposisikan musik untuk film ini karena saya di adegan Diah dan Jarwo, tokoh utamanya itu pulang, itu saya membutuhkan scoring musik. Lalu saya menemui berkata ini pada Ragil dan Ragil membuatkannya. Nah, waktu itu tuh gimana kamu prosesnya tanpa aku membrief apa-apa, aku hanya memberikan rough cut gitu ya, rough cut editing, kamu terus berprosesnya itu waktu itu bagaimana, Gil? Ragil vapor. Oke, Jo, thank you. Halo semua teman-teman, selamat malam. Sebenarnya waktu itu aku nggak punya basic untuk scoring, musik juga tahu seadanya. Cawah Kawah Condro Timuko pertama itu sebelum Perenjak, itu unlock bikin stop motion bersama Wulang Sunu.
Nah, disitulah sebenarnya aku awalnya belajar bagaimana membuat musik untuk gambar bergerak yang adalah film. Waktu Perenjak, karena waktu tahun berapa ya? 2012. Ya. Perenjak 2016, jadi 4 tahun. Selama 4 tahun itu nggak begitu ngulik. Jadi ya waktu Perenjak juga nggak begitu ngeh apa yang harus dilakukan. Tapi kegiatanku itu kalau pas lo adalah merekam apapun yang terlintas di kepalaku, karena aku nggak bisa menulis musik dan nggak bisa membaca musik juga, jadi apapun yang terlintas di kepalaku aku rekam. Nah pas Tejo minta untuk dimusiki film Perenjak itu, aku lihat rough cut-nya, terus kayaknya ada yang pas yang pernah aku dulu rekam bertahun-tahun yang lalu aku coba, kok oke juga ini anak. Aku nggak tahu waktu itu harus bagaimana untuk mengisi musik film. Setauku ya kalau moodnya pas saja, atau kalau sedih ya begini, kalau bahagia ya begitu, kalau di tengah ya nggak tahu. Tapi kemudian itu yang aku kasih ke Tejo, terus Tejo cocok. Jadi nggak tahu, benar-benar nggak tahu gimana caranya dan apa yang harus dilakukan. Yang standar yang seperti apa itu nggak tahu sama sekali. Jadi murni itu adalah insting dan coba-coba. Tentunya juga ada bantuan dirimu di situ yang bisa menangkap frekuensinya, bisa menangkap melodinya dan tone-nya, sehingga maksud filmnya juga gaduh dengan musiknya. Kira-kira gitu. Oke. Waktu itu kamu datangnya itu dengan berapa versi musik ya? Aku lupa ya, Gil. Apa langsung satu ya? 2. Atau berapa ya waktu itu? 2 ya? Kamu datang dengan 2? 2. Ya, dua-duanya gitar. Terus kamu milih yang yang ada di film itu. Tapi aku juga samar-samar, karena kamu langsung yang ini aja langsung setuju, terus kita nggak ngobrol lebih lanjut. Ya udah, aku ngerekam biolanya karena kayaknya asik kalau pakai biola, terus ya udah terjadi begitu saja. Lalu jadilah soundtrack itu. Nah, sorry memotong. Itu salah satu hal yang menarik mungkin yang tidak orang tahu mungkin, bagaimana proses merekam biola itu. Karena pada saat itu saya kan itu merekamnya di studio lawas ya, Gil. Studio lama, studio Batu yang lama di daerah Sosrawijayan. Nah, itu saya malam-malam gitu terus masuk deng kaget, terus kok ada kasur digelar dinaikin gini buat apa, Gil? Nah, ternyata Ragil sedang membuat studio musik sendiri, studio rekaman. Jadi DIY. Mungkin bisa diceritain itu, Gil. Waktu itu kalau nggak salah pakai recordernya itu recorder kalau buat wartawan kerja wawancara itu loh. Apa? Dan juga, bukan Sony kecil. Sony kecil itu miliknya Yohanes Budiambar. Untuk miliknya Yodi. Terus aku ngerekam gitar dulu pakai itu. Lalu kalau nggak salah ada mic kecil, terus ditancepin di recordernya itu. Lalu karena banyak suara motor, karena itu di area Malioboro, jadi yang harus dilakukan adalah meredam sebisa mungkin suara-suara dari luar itu. Jadilah ada kasur ini, kami punya dulu. Kita punya kasur kecil-kecilan, terus dinaikin. Kemudian disitulah terjadi rekaman biola untuk Perenjak. Karena kami aku pribadi nggak tahu gimana caranya merekam yang baik dan benar. Dan entah kenapa waktu itu kita nggak nyewa studio. Kalau duit adalah ya. Ada, tapi cuma 1.000 ya. 1.000 ya buat parkir aja kurang itu. Nah, jadi kami waktu itu nggak kepikiran ke studio. Yang dipikiran adalah gimana caranya membuat ini semua sendiri, apapun yang terjadi. Jadi itulah rekaman dengan membentuk studio dadaan di Studio Batu yang lawas. Ya, Sosrawijayan ya. Manis. Nah, tunggu, ini kalian berdua itu di depan kalian tuh ada piano atau alat musik nggak?
Nah, tadi itu toh kami itu sebenarnya mau bawa aku mau bawa tapi hujan ya udah. Adanya kencrung ya? Adanya kencrung. Kesetrum terusan kamu ya? Hujan, terus tadi pulang juga ketiduran, jadi malah nggak bisa bantu-bantu. Aku sih lagi ketiduran. Lagi capek ya. Ngomong-ngomong ini tuh aku ada semacam bukan semacam film perenjak sih, tapi kalau aku play dari laptop, mungkin suaranya masuk gitu ya kali ya. Mungkin aku play untuk kemudian memberi gambaran Coba aja, musik yang play ya. Kalau suaranya aneh bilang ya. Yuk. Kedengeran nggak? Kedengeran? Habis ini di setel biolanya aja. Ya, benar. Tapi rindi ya? Ya ini nih. Oke. Ini part gitarnya. Itu berapa? Oke. Mau ke part biolanya, Gil? Yuk, coba biolanya. Ini part biolanya. Oke, ini part biola yang kemudian itu dimainkan oleh Rio Kusnadi dan direkam secara DIY di studio Sosrawijayan yang lama ya. Oh ya. Guys bener gitu aja. Kedengaran dengan baik. Yes. Dengar, Jo. Putus-putus tapi. Jo. Halo. Kita kehilangan suara. Ya, Bisa dengar suara kami sedikit putus-putus dari Jo. Ya kami di studio Jogja. Tejo. Halo. Mendengar suara kami. Kami dari studio Jogja tidak bisa mendengar suara Tejo. Wah, iki jebule sing elek koneksine Tejo. Ya udah, oke ya, kira-kira begitu. Jadi musiknya itu menarik ya. Aku kelingan banget pas take itu loh Gil, tapi. Oh iya. Effortnya itu karena tiap ada motor lewat gitu langsung wah baleni. Nah, nganu nggak itu apa ya? Ini untuk mengisi kekosongan aja ya sebenarnya. Siapa Bang? Kamu tanya aja. Iki yang menarik. Kita kan sering ngobrol untuk scoring itu kadang ada adegan yang hanya butuh diisi oleh tekstur. Yes. Nah, mungkin di scoring perenjak ini. Kenapa yang dipilih adalah tekstur ini pakai biola. Karena saya juga dulu pernah belajar biola juga. Karena sebenarnya waktu itu masih polos. Jadi tekstur disikapi sebagai mari kita membuat sesuatu yang menyayat hati. Mari kita membuat sesuatu yang sedih. Biola sendirian itu kalau dengan nada yang jaraknya agak panjang-panjang dan sustain itu lumayan bikin suasana menjadi semakin Grantes ya? Grantes ya. Jadi sambil tangan ya. Tekstur biola di situ memang semata-mata coba-coba dengan pengetahuan bahwa suara biola yang sendirian itu bisa membuat suasana menjadi makin sedih. Kira-kira begitu. Oke. Jadi memang dari situ sudah ada ini ya mindset untuk memilih kira-kira tekstur apa yang tepat ini untuk. Yes. Tapi juga dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki juga, aku milih biola pasti. Nah, tapi pas itu bahasanya belum tekstur. Tapi apa mungkin? Biola. Oh, biola. Nah,
kebetulan teman-teman kita di sini juga sudah kedatangan penonton bayaran. Nah, jadi ada efek itu untuk gayang-gayang lah, regeng-regeng. Cek. Cek. Oke, Jo masuk. Videoku bergerak. Enggak loadingnya. Loading sekarang. Ya udahlah. Ya Oke. Nggak apa-apa. Apa ya lanjutnya? Oke. Aku tadi habis ngobrol tentang kenapa yang dipilih biola pas perenjak itu. Iya. Terus tadi Ragil udah menjelaskan kenapa pakai biola. Mungkin ada hal lain yang mungkin apa ya bisa diceritakan apa? Ya, sebenarnya yang aku paling penasaran itu, Gel. Maksudnya kan aku nggak bergerak di bidang musik sama sekali gitu ya. Ya sama. Dan sini juga. Ya. Nah, Terus. Maksudnya dari sekian banyak nada, aku tuh selalu penasaran gitu. Kamu sebagai komposer musik gitu. Dari sekian banyak nada kok kamu milihnya nada-nada yang ini itu dari mana gitu? Maksudnya abstrak kan ya. Kalau kamu membuat skenario itu kan ada urutannya berdasarkan dari ide dulu menuju ke treatment, terus kemudian menuju ke skenario draft 1. Semuanya kan ada bukti fisiknya yang berupa ide atau pengalaman atau pengalaman sehari-hari dan segala macam gitu. Nah, kalau nada ini gimana ya? Aku nggak pernah kebayang gitu masukinnya tuh. Oke, sebenarnya ada banyak pendekatan. Kalau kamu tanya aku waktu kita ngobrol 4-5 tahun yang lalu soal perenjak, aku akan menjawabnya mungkin ya karena nada-nada itu nada-nada yang pas untuk filmnya, nada yang pas untuk gambarnya, untuk ceritanya dan segala macamnya. Dan itu nggak salah. Tapi semakin di sini kemudian mulai belajar, mulai lihat baca-baca, nonton yang lain juga. Pendekatannya itu macam-macam. Jadi kalau memang yang kamu tanya kenapa nada itu keluar dari aku, jawaban pertama mungkin bisa secara formal bentuk musikal itu sendiri. Ya udah, itu A minor, D minor, C minor. A minor, D minor, C minor belum tentu sedih, belum tentu itu menggambarkan sesuatu yang nelongso. Itu berbeda dengan bentuk formal, bentuk musiknya itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa pilih nada itu? Karena sebenarnya ketika kita mengeluarkan nada itu prinsipnya sama dengan ketika kamu menulis ya. Hanya kosakatamu itu bentuknya kata, kosakataku bentuknya nada. Ya. Hampir mirip. Apa yang kamu baca, apa yang kamu tonton itu kemudian keluar dalam skripmu. Nah, apa yang aku dengarkan, apa yang aku rasakan itu keluar juga dengan kosakata melalui nada itu. Jadi ya sama prinsipnya sebenarnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, semakin di sini aku semakin mencoba untuk melihat bahwa yang tidak aku mainkan itu tidak kalah penting dengan yang aku mainkan. Jadi misalnya dalam skala B flat gitu atau B, nada-nada yang aku mainkan itu dibentuk juga oleh yang tidak aku mainkan. Karena aku memilih untuk tidak memainkan dia. Kalau aku memilih mainkan dia, nada-nada yang lain yang membentuk juga. Piye oleh Ranggi? Yo kira-kira ngono lah. Kira-kira ngono lah. Jadi kan ada sekolah musik. Iya. Jadi tidak melulu karena kalau misalnya kita sedih Gil pokoknya. Kita pakai A minor. Seperti guru kita zaman dulu, A minor Gil. Jadi aku dulu ikut ekskul musik. Terus aku megang A minor Gil, lalu dia main biola saya sendiri gitu. Terus aku disuruh semacam melayani solonya. Anyway, jadi ya itu semakin kesini melihat musik itu jangkauannya luas sekali. Tergantung nada apa berikutnya yang kamu mainkan. Tergantung. Jadi sedih tidaknya itu full satu cerita penuh dari musiknya. Itu yang aku kemudian pahami sekarang bahwa makanya ketika tidak ada yang gila itu salah satu laboratorium yang cukup menarik karena di situ in between, misterius, susah payah, licik dan segala macamnya aku berusaha untuk menampilkan itu semua. Dan ketika
ketika kita tidak berusaha melihat musik secara formal, secara nada itu sendiri, ya wes, musik tok, nggak ada urusannya dengan perasaan dan emosimu. Oke. Itu mungkin malah agak sulit. Oke. Nah ini menarik ketika aku sih sebetulnya masih mencoba memahami maksudnya Ragil antara pemilihan nada yang dimasukkan dengan pemilihan nada yang tidak dimasukkan pun itu, yang tidak dimasukkan itu juga berbicara gitu. Nah mungkin untuk lebih membantu secara realnya gitu, aku putarkan musik yang Ragil bikin untuk Tak Ada Yang Gila di Kota Ini ya. Jadi Tak Ada Yang Gila di Kota Ini itu film produksi tahun 2019, diadaptasi dari cerpen Mas Eka Kurniawan gitu ya. Diproduksi oleh Rekata Studio, berkolaborasi sama Studio Batu dan Labide Films. Bercerita tentang penangkapan orang dengan gangguan jiwa di jalanan kota, dan bagaimana orang dengan gangguan jiwa tersebut alih-alih dibuang ke hutan, mereka dibuatkan satu pertunjukan khusus gitu untuk para turis yang sedang datang. Nah ini Ragil juga prosesnya sama antara waktu bikin Perenjak tadi, tapi bedanya kali ini saya memberi Ragil dari proses skenarionya. Nah ini musik yang dia bikin. Ono saya golek iki. Aduh, Kaget. Kawan Pak. Papat. Ayo. Kok rasa sakit on ya? Sing penting dalam rasa kok. Ya pola orang sama. Lancar. Oke, terdengar dengan baik nggak tadi? yes. Ya, lumayan Ya, lah. lumayan. Untuk ilustrasi lumayan. Ya, nah ini aku penasaran, maksudnya kalau di Perenjak Ragil menggunakan gitar dan biola, di Tak Ada Yang Gila di Kota Ini itu dia menggunakan gitar dan nggak tahu tadi itu suara apa itu kamu menyebutnya Gil, yang menjadi background di gitar itu. Nah itu nyambung dengan tadi apa yang ulang tanyakan soal tekstur. Di Tak Ada Yang Gila aku mulai sadar akan kehadiran tekstur, jadi tidak sekedar melodi tapi tekstur itu juga pembentuk yang cukup signifikan di musik. Ya. Yang aku tadi bilang juga di Tak Ada Yang Gila aku mencoba untuk menerka ceritanya. Apa tuh? Blank aku. Menerka ceritanya. Ada misteri dan segala macamnya. Itu tidak bisa dibuat dengan, menurutku, dalam sependek pengetahuanku, itu tidak cukup dengan satu melodi yang clear, yang ear catching atau yang langsung nangkep di kepala. Itu wajib, earworm. Itu wajib, tapi harus ada elemen lain yang juga hadir di situ untuk menandai bahwa ada yang sedang tidak beres terjadi di sini. Nah, aku memakai suara-suara yang aku punya di komputer untuk dikelola menjadi satu kesatuan dengan temanya dung dung ding dung dung ding dung dung ding dung dung ding. Nah, waktu aku membuat itu, aku melihat dua komposer besar yang aku coba jadi bahan footnote, yaitu Alexandre Desplat dan Joe Hisaishi. Dan Joe Hisaishi. Si Pak Prancis itu aku ambil film ikan itu, Jo? Big Fish? Shadow apa sih? The Shape of Water by Guillermo del Toro. Ya itu, kalau Joe Hisaishi aku ambil dari Spirited Away. Di dua film itu wonder of sesuatu di luar kehidupan kita sehari-hari itu begitu kuat. Nah, wonder itu yang aku ambil untuk kemudian mencoba untuk menerjemahkan semesta Tak Ada Yang Gila di Kota Ini. Jadilah Wonder. Itu tadi. Judulnya apa itu? Musiknya? Aduh, aku lali judul. Oh, Unfinished Book. Benar. Iya, Pak. Dudu. Apa? Unfinished Book apa ya, sih? Unfinished Book. Gue film apa ya? Waung dong. Oh, Waung. Oh iya. Oke.
Wonder itu maksudnya kalau mungkin aku tanya lagi, wonder itu artinya rasa penasaranmu melihat banyak hal yang belum kamu tahu di dalam kehidupanmu sekarang gitu. Dan di filmmu, aku belajar, ini yang penting. Aku coba belajar dari Pak Joy Zaisi. Menarik, Ya. dia itu ditanya, Pak Joy Zaisi, apa inspirasi Anda ketika membuat film-film untuk Miyazaki-san? Kata Pak Jo, dia nggak pernah melibatkan perasaannya, dia nggak pernah melibatkan emosinya, tapi yang dia lakukan adalah mencoba untuk menangkap gema dari semestanya Miyazaki-san. Nah, itulah yang berusaha aku lakukan. Jadi wondernya itu adalah wonder tak ada yang gila, bukan wonderku. Karena kalau udah begitu, aku ikut campur. Nah, tantangannya adalah orang-orang macam Pak Jo ini, meskipun mereka nggak melibatkan dirinya, tapi dalam setiap karyanya pasti ada signaturanya. Nah, itu yang kemudian menjadi PR-ku untuk mengejar signatura itu dengan tetap mengakomodasi wondernya sutradara. Oke, tunggu sebelum lanjut, ini gambarku itu kan masih nge-freeze kan di situ. Ya, Yes. kamu log out dulu kok. Nah, ini Henrico Spria berbaik hati meminjami HP-nya untuk aku masuk lagi gitu. Oke, Oke, nggak nggak apa-apa. Bentar ya. Habis ini beli HP aja ya. Ya. Gitu, Ya. tekstur itu tadi pembicaraan kita. Jadi kan yang menarik itu memang di sini kembali ke episode 1 kemarin kan ada saling silang, itu jadi hal yang menarik di sini. Kan kita berarti kalau ngomong ke wonder tadi, artinya apakah kan tiap sutradara punya imaji yang beda-beda. Itu bagaimana menyikapinya? Satu hal aku yang belajar dari Charlie Meliala, dia juga adalah bapak guru untukku. Pasca membuat Renja, kemudian aku diajak Charlie untuk bekerja sama dengan Eden. Nah, itulah alasan kenapa aku 2 kali membuat musik untuk Eden. Untuk filmnya, bukan untuk saudara. Aku membuat musik untuk filmnya, untuk instalasimu, untuk pertunjukan. Bukan untukmu, bukan untuk Breakfast. Jadi ketika kemudian sutradaranya nggak setuju dengan apa yang kulakukan, dengan perilaku via musik untuk karya sutradara, itu menjadi pertanyaan besar buatku. Karena aku udah bener belum ya ini melihat filmnya, apakah sudah sama dengan saudara melihat filmnya sendiri? Karena aku mencoba untuk membayangkan, namanya eksperimentasi ya, aku membayangkan sutradara itu juga berjarak dengan filmnya, seperti aku berjarak dengan filmnya dan aku berjarak dengan sutradara. Nah, semakin sini jadi semakin banyak yang kemudian dipikirkan. Ya ini kita menunggu Tejo lagi untuk masuk. Jo? Cek. Ngene loh. Ya maaf ya, ternyata kuncinya dari kemarin kesalahannya adalah pada HP-ku. Nggak apa-apa. Tolong Mas Pria Nah, ini- itu. Ini Mas Pria berbagi meminjamkan. Tolong Mas Ria itu dikelola itu. Mikum. Ya. Ya. Belum. Ya. Oke. Kita sampai tadi pada tak ada yang gila. Satu lagi sebelum menuju pada yang lain, aku pengen mengajak mendengarkan musik dari Waung atau Warmes Records from a Dog. Nah, ini kebetulan Mas Yodi ada di sini sebagai salah satu aktornya. Halo Mas Yodi. Mas Yodi aktor di film Waung sama di film Perenjak. Nah, sekarang saya akan coba putarkan yang Waung. Karena secara pribadi musiknya Ragil yang paling saya sukai dari film-film yang pernah dibikin itu adalah Waung ini gitu. Nah, ini kita putar sebentar. Romo Wawan deh. Nyimak Halo kan. Romo Wawan. Nyimak kan. Romo Wawan online dari Prancis itu ya. Paris. Paris. C'est Paris. C'est maintenant c'est le lockdown c'est arrêté. Oke, Mas, terus. Tres bien. Tres bien.
Afek Dedi. Hai. Oke. Sekarang saya putarkan musik. Waung Warma Serikat from a Dog secara sinopsis adalah tentang seorang laki-laki yang memiliki fetish terhadap bau atau aroma tubuh, ingin mengkoleksi satu aroma tubuh dari wanita yang ia cintai sebelum ia berangkat pergi ke Belanda. Yang bermain di film tersebut adalah Yohanes Yodi, ada Sekar Sari, dan juga Mas Muhammad Abe. Ini lagu yang dibikin Rachel untuk ending dari film Waung. Cukup kedengeran nggak? Dengar. Oke. Iya. Oke. Nah, saya pribadi jujur mengapa saya lebih menyukai itu dibanding lagu-lagu yang lain. Saya merasakan rasa kehilangan gitu ya. Ada rasa kesepian, ada solitude, ada kehilangan, dan terlebih lagi rasa ini kalau kata Garuda adalah sama Yodi, mbrebes milinya itu muncul ketika Rachel bilang judulnya ini half finished book, buku yang baru setengah terselesaikan gitu. Yang ya saya tidak bertanya ke dia mengapa dia menjuduli musik ini dengan itu, tapi saya merasa mbrebes mili mendengarnya. Nah ini gimana prosesmu bikin yang ini? Oke. Satu yang perlu dicatat, terima kasih kepada Dek Cahyo, salah satu pianis klasik muda yang jagoan. Dia anak UNY, dia yang memainkan komposisi itu karena saya nggak bisa memainkannya. Nggak bisa, jebule Raisa. Jebule Raisa ini. Saya nggak pede dengan piano. Untuk kalau kompos pede-pede aja, tapi kalau untuk memainkannya terus direkam terus digunakan saya nggak pede. Jadi terima kasih pada Cahyo. Itu saya buat di Piungan. Oke. Di timur Jogja, saya tinggal di Piungan dulu. Itu tahun berapa tuh filmnya? 2000? Film ini 2017. 2017. Ya. Kayaknya waktu itu belum jadi footage-nya, nggak ada cut-nya. Kamu nggak ngasih skrip, kamu sekedar menceritakan bahwa filmnya tentang ABCD. Ya. Lalu yang ku embrace adalah perasaan longing sendiri di Piungan. Pasca juga waktu itu kakakku Erwin Subian meninggal. Jadi longing itu yang kemudian aku eksploitasi. Ya. Yang ini sebenarnya kalau dalam kacamata Joy Saiji mungkin kurang oke ya, tapi apa boleh dibikin waktu itu sangat efektif buat aku. Perasaan longing itu something yang nggak ada itu, lalu aku sampaikan ke Warma Serikat from a Dog. Karena itu yang aku coba baca dari Kamsutmu membuat Warma Serikat from a Dog. Ya. Oke. Itu kira-kira Rek. Ya. Nah ini menarik, kamu bilang tadi mentransfer longing menuju nada gitu ya. Kira-kira apakah ada satu urutan gitu ketika kamu menciptakan nada itu? Karena kan kamu tadi bilang base-nya adalah longing dulu baru ditransfer ke nada. Apakah ada basic nadanya, katakanlah, aku nggak tahu istilah musik, tapi katakanlah nada yang utama dulu baru kemudian kamu gabungkan dengan chord-nya kah, atau kamu gabungkan dengan apanya gitu tuh, apa urutannya apa? Sama seperti apa ya? Gambar, aku nggak tahu kalau gambar. Kalau di musik,
Belum, Mbak Tika. Kalau di musik, Sebentar lagi gitu. satu pertanyaan terakhir baru masuk pertanyaan ya. Kamu belajar teori musik bagiku sebanyak itu, Iya. yang keluar dalam membuat itu kayaknya 5-10%. Sisanya adalah caramu melihat apa yang ingin kamu sampaikan. Nah, di sini kemudian aku berbicara tidak dalam sudut pandang musik secara formal. Nah, menyambung pertanyaanmu, dari mana nada-nada itu muncul? Bagaimana cara membuatnya awalnya? Itu juga beda-beda karena setiap diri kita di situasi tertentu itu juga mengalami sesuatu yang berbeda-beda. Nah, dalam kasus Waung yang aku buat dulu karena aku ingin segera menerjemahkan longing ini, maka yang aku buat adalah nada utamanya dulu. Ya. Nah, nada utama ini kemudian di mana aja nih chordnya? Karena aku nggak begitu paham progresi dan segala macamnya itu, aku hanya paham basic. Lalu aku cari chordnya di sini, lalu ada alternatif. Kalau mau membuatnya jadi sesuatu yang lain, jadi begini. Lalu jadilah hasil akhirnya adalah Warmest Regard from a Duck. Kayaknya aku punya rekaman awal yang agak beda dengan itu, tapi kemudian aku lebih yakin bahwa yang ini yang akan menjadi half finished book untuk Warmest Regard from a Duck. Ya. Oke, thank you, Gil. Tadi menanggapi Mbak Tika ada di sini. Kalau udah mau sesi pertanyaan kita buka, gitu ya. Untuk sementara, nanti kita lanjut ke diskusi berikutnya. Apakah ada yang mau bertanya mengenai musik scoring, gitu? Monggo. Pulang sono boleh di pin di komen boleh, itu nggak tahu caranya. Caranya di komen kamu pin. Dari tadi aku tuh ngutek-ngutek ya. Ngutek-ngutek ternyata nggak bisa. Iya ini ngutek-nguteknya. Ngutek-ngutek apa nggak tahu. Apa boleh dibuka? Oke, di sini ada Romo Wawan mau bertanya. Romo, est-ce que vous avez une question pour Ragil? Wah, graf. Kalau Romo Wawan itu Brad Meldau. Ya mau? Jangan udah live. Mbak Tika ada pertanyaan? Waduh. Ya udah kalau gitu sambil ini kita lanjut ya. Jadi kalau mau langsung nanya langsung. Nah, itu musik scoring for film terus kamu pin tuh caranya gimana boleh? Nah, itu makanya nggak tahu nih. Dari tadi itu ngutek-ngutek ya aku maju. Ya udahlah. Bisa. Yes. Oh ini Mbak Tika sebentar masih ngetik. Nah, gitu. Oke. Nice. Jadi kita buka mungkin 2 pertanyaan dulu, Po. Boleh. 2 dulu aja ya. Ini Mbak Tika masih ngetik panjang gitu. Sembari nunggu ketikan kita putarkan musiknya Perenjak kali ya buat mengiringi ya. Sorry Jo, aku boleh tanya nggak? Ini mau tanya dulu Jo. Boleh. Kan kamu beberapa produksi nggak cuman bekerja dengan Ragil. Betul. Kira-kira impresi apa ketika yang kamu dapatkan atau hal yang mungkin yang selalu kamu sukai ketika bekerja sama Ragil? Dan yang tidak disukai? Ya. Dan yang tidak disukai, oke. Tidak disukai, oke. Ya. Sepanjang hidup saya hanya bekerja dengan 2 komposer, yaitu dua-duanya berinisial G. Gregorius Ragil dan Gardika Gige. Nah, 2 orang ini punya karakter yang berbeda ya. Kalau saya sebut Gardika Gige itu efoni, Gregorius Ragil itu kakofoni gitu. Jadi yang satu moodnya sangat optimis, bright gitu ya. Ragil itu sangat tragedi gitu. Yang muncul tuh adalah nada-nada tragedi. Maka untuk film-film seperti Perenjak, Tak Ada Yang Gila, Waung yang film tersebut adalah tragedi itu menjadi cocok sekali musiknya Ragil masuk di situ. Kalau sebuah film yang cukup bright, cukup optimis dan heartwarming seperti Lemantun atau kemudian waktu itu saya bikin project untuk iklan dari suatu brand air minum itu lebih Mas Gigi uplifting dan heartwarming lebih masuk gitu ya. Nah, ketika bekerja sama Ragil, saya selalu menyukai bahwa dia selalu datang dengan beberapa opsi gitu ya. Begitu di Perenjak dia datang beberapa opsi, di Waung dan di Tak Ada Yang Gila juga. Dan
saya cenderung tidak ada revisi sama sekali. Maksudnya nggak pernah saya revisi ataupun memberi referensi itu sesuatu yang nggak pernah gitu. Karena mungkin hal ini disebabkan karena kita berkembang di lingkungan yang sama dari SMA tersebut 10 tahun ya kan. Dan wawasan kita akan film, akan pertunjukan itu sama, dan kita sering bertukar pikiran tentang hal-hal yang sifatnya pengetahuan umum kah atau apa. Nah, itulah mengapa ketika bekerja sama Ragil itu tidak terlalu jauh ada perbedaan opini ataupun pendapat untuk memasukkannya di dalam musik gitu. Gitu, Bul. Kalau pernah selek gak selama proses ini? Mungkin dari Ragil atau dari Bergasa gitu. Oke, itu di pertanyaan terakhir sebelum nanti aku ngecek pertanyaan dulu. Kamu silahkan menjawab salah satu dari kalian. Ya. Ya gini. Ya. Slack itu enggak, tapi yang ada itu mungkin saya pernah rapena Pekewo. Wah, Pekewo itu apa? Enggak enak ke Ragil sekali karena sebetulnya di Tak Ada Yang Gila itu Ragil menciptakan komposisi musik cukup banyak gitu ya. Terutama di bagian pertunjukan dari para orang gangguan jiwa ini gitu. Tapi pada akhirnya itu justru malah saya pindahkan ke credit title, dan ketika scene pertunjukan tersebut itu malah menjadi tidak ada musik. Di brief awal saya ngomong ke Ragil, saya minta ada musik. Jadi sebetulnya itu pure keputusan saya yang kemudian berganti gitu. Ragil udah terlanjur menciptakan. Nah waktu itu karena saya kemudian baru merealize setelah saya pasang musik di bagian itu, kemudian saya merasa kok ada rasa bahwa kita ataupun saya sebagai director itu mengobjektifikasi si para orang dengan gangguan jiwa ini gitu. Jadi maksudnya apa bedanya saya dengan si para turis yang sedang datang ke pertunjukan itu? Dan itu unfortunately saya sadarinya itu baru setelah Ragil memasukkan musiknya. Setelah Ragil memasukkan musiknya gitu, saya baru sadar, wah iya ya gitu. Akhirnya pun editing saya rubah, dan kemudian musik di situ menjadi tidak relevan lagi gitu, sehingga saya pindahkan ke credit title gitu. Nah, sorry Jat, apa dong? Ini yang aku maksud tadi adalah yang tidak kamu mainkan itu juga berpengaruh. Iya, betul. Nah, ini yang aku maksud. Tidak hanya yang terdengar yang kemudian membentuk suasana, tapi yang tidak terdengar. Ya. Itu yang menjadi satu hal yang cukup aku tanamkan terus supaya tidak cerewet dalam membuat musik. Betul. Ya. Pertanyaan? Oke. Ya. Silakan, Kamu Bul. ada yang dianu nggak? Apa? Tadi ada pernah slack itu enggak ya? Kalau pas kerja enggak, kalau pas nggak kerja. Oh, slack terus. Slack terus. Kalau pas nggak kerja itu sering slack. Sering. Jadi kalian itu seperti black and white ya? Bentar. Oke, Iya. sorry teman-teman, ini cuma 2 pertanyaan dulu. Saya bacakan pertanyaan pertama dari Honggo Joyo. Bertanya Om Ragil, dalam membuat musik scoring for film, Mas Ragil lebih cenderung menikmati film atau perlu naskah skrip secara utuh dan membacanya secara utuh untuk menemukan inspirasi itu? Oke. Jadi langsung Menarik. Langsung jawab aja. Oke. Tergantung kebutuhan dan tergantung tipe sutradara dan tergantung produksinya seperti apa. Di Tak Ada Yang Gila, di beberapa filmnya dengan Tejo itu seingatku tidak semuanya dengan naskah. Aku mengalami semuanya, dikasih Tejo naskah, tidak dikasih, tidak ada naskahnya. Di Waung misalnya, membaca dulu tanpa melihat cutnya sama sekali lalu membuat musiknya. Yang belakangan aku tahu namanya ternyata image album untuk membuat musiknya dulu. Jadi tergantung dari desain produksinya dan tergantung dari preferensi sutradaranya. Saya mengalami tidak ada naskah, saya mengalami membaca naskah utuh sebelum ada cut jadi lalu musiknya udah jadi duluan, dan bahkan tidak keduanya, tidak melihat cutnya, tidak membaca naskahnya lalu membuat musiknya. Saya sendiri itu enggak masalah terhadap keduanya dengan naskah atau tanpa naskah, tapi jelas kalau misalnya scoring bener-bener skor itu harus minimal ada cutnya lah aku lihat, tidak terus begitu aja membuat.
Kalau untuk membuat image album atau theme songnya, mungkin nggak apa-apa tanpa cut. Tapi aku menikmati justru tanpa melihat dulu footage, tanpa melihat dulu cutnya. Aku coba baca naskahnya, lalu aku proyeksikan sendiri, perpindahan antar scene dan segala macamnya, lalu aku tandai mungkin di sini musiknya, mungkin di situ musiknya, mungkin di sana dia, mungkin di sini ada pelan musiknya, lalu aku coba buat. Nah kemudian itu jadi eksperimentasi juga. Oh ternyata beda sama cutnya, ternyata beda sama maksud filmnya. Jadi tergantung dari projectnya. Ya. Begitu Mas. Oke. Mas apa tadi? Honggo Joyo. Mas Honggo Joyo pertanyaannya. Mas Honggo Joyo kira-kira begitu. Nah, ini kita menuju ke pertanyaan kedua yang sebenarnya nanti akan ada segmen berikutnya. Artinya terus ini background Ragil sebagai apa? Akademia, cocok lah cenderung. Ya, akademia dan pengalamannya di musik. Pertanyaannya saya baca dulu tapi dijawab nanti aja ya. Yuk. Oke. Saya dengar Kak Ragil menjadikan Slavoj Zizek sebagai inspirasi berpikir dan berkarya. Apakah itu benar atau hanya hembusan bisik-bisik tetangga? Jika iya, dalam bentuk apa stimulasi dari Zizek? Sorry Jo, untuk dipateni lah. Musik ini Jo. tadi butuh botrek ya gitu ya. Nah. Oke, makasih. Pertanyaan kedua Mbak Tika. Nah, oke. Jadi untuk pertanyaan Mbak Tika ini nanti kita jawab di segmen nanti ya. Iya. Terus pertanyaan kedua, bukan pertanyaan namun rasa haru waktu Kak Ragil membantu scoring musik di A Daughter's Memory. Apakah Kak Ragil memang spesialis membuat musik yang mengharu biru penonton? Sudah dijawab oleh Bregas. Ya, oke. Atau mungkin mau dijawab dulu yang Slavoj Zizek ya, daripada karena mumpung masih kalau spesifik Slavoj Zizeknya tok gitu misalnya. Lalu sekalian kita nyambung obrolan kita soal yang kemarin kita bicarakan, Jo. Gitu, Bo? Menarik. Boleh. Oke. Boleh. Itu bukan bisik-bisik tetangga, itu memang salah satu inspirator Slavoj Zizek. Kalau teman-teman belum tahu, Slavoj Zizek adalah filsuf dari Nitra, Slovenia. Dia menulis banyak soal Hegel, dia menulis banyak soal Marx, dia menulis banyak soal dirinya sendiri tentu saja, dan dia suka nonton film. Dia suka banget kalau nggak salah itu idolanya Hitchcock dan Nolan kalau nggak salah. Salah satu inspirasinya adalah Zizek ini membuat tadi caraku berpikir kalau bahasa nyebelinnya dialektis. Sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang negatif itu yang juga mendefinisikan diri kita. Dia mengilustrasinya dengan dia datang ke coffee shop, terus dia pesen kopi tanpa krim, lalu kata pegawainya, nggak ada Mam, kami kehabisan krim, tapi kami punya susu. Bagaimana kalau kopi tanpa susu? Nah, poin dia adalah kopi dengan krim dan kopi dengan susu itu beda. Walaupun sama-sama kopi, tapi faktor pembentuk negatifnya beda. Nah, itulah yang tadi aku maksud, Jo. Ketika di film Tak Ada Yang Gila, kemudian aku setuju denganmu untuk tidak membuat musik di adegan itu karena ya benar juga. Ini ada kopi tanpa krim dan kopi tanpa susu yang hadir juga di scene itu waktu itu. Nah, di sini letak Zizek yang pertama, yang kedua, cara dia menyampaikan sesuatu secara vulgar itu justru yang membuat aku melihat hal lain dengan cara yang sedikit berbeda, dan ini juga mempengaruhi cara membuat musik, cara menyampaikan apa yang aku lihat ke dalam nada. Vulgar seperti apa yang dimaksud? Vulgar itu dia itu dibilang benci pengungsi, dia itu dibilang sangat maskulin dan misoginis, dia dituduh dari sudut kanan dan sudut kiri. Nah, yang aku maksud dengan vulgaritas ini mencoba untuk mempertimbangkan hal-hal lain yang sepertinya morally wrong, secara moral itu salah diterima. Aku mencoba, ini memang sedikit jauh, tapi dalam musik yang aku coba sampaikan, yang coba aku lontarkan itu terus bukan lalu
morally wrong juga, bukan itu poinnya, tapi poin melihat mempertimbangkan nada-nada yang lain yang sepertinya tidak masuk akal, nada-nada yang diterima mungkin bahwa ini di sini ini nggak cocok harusnya, itu coba dipertimbangkan lagi dan dicari celahnya, mungkin juga bisa masuk akal ketika orang misalnya juxtapose yang kemudian hadir di sini. Yang sering terjadi adalah adegan-adegan pembunuhan misalnya, musiknya klasik yang sedemikian rupa. Tapi misalnya kalau kita ngelihat siapa namanya Quentin, itu dia memakai cara yang lain dalam menaruh musik. Dia juga memperlihatkan vulgaritas, tapi dengan musik yang dipotong senenya sendiri, dengan musik folk yang tiba-tiba hadir setelah musik apa. Nah itu yang kemudian juxtapose ini, yang meskipun aku nonton beberapa filmnya Quentin, aku dapat juxtapose ini dari Zizek. Oke. Gitu kira-kira. Oke. Ya, nah ini menarik, dan Zizek betul seperti kata Ragil tadi itu, bahwa dia banyak sekali membahas psikoanalitik dari segi film, dan Psycho dari Alfred Hitchcock termasuk salah satu favorit yang dibahas gitu ya. Tidak hanya Hitchcock, dia juga membahas Stanley Kubrick, dia juga membahas beberapa film Lars von Trier dan beberapa yang lainnya. Nah, ini menyambung karena Ragil berbicara soal Zizek dan kemudian cukup mempengaruhi karya-karya Ragil gitu ya. Ragil mengambil S2 atau master di University Australian National University, dan ini yang selalu saya penasaran, Gil. Kamu bergerak di dalam bidang yang sangat akademis, penelitian, dan juga sekarang mengajar gitu ya. Yang saya nggak tahu bagaimana cara kamu membagi pikiran kamu antara akademis tersebut dengan kekaryaan musik gitu, Pak. Yang kalau saya pribadi menjadi kamu itu, saya membayangkan aja tuh ruwet gitu loh. Ya. Nah ini gimana kamu membagi dua kehidupan itu, dan apakah salah satu itu saling mempengaruhi gitu? Apakah musik mempengaruhi penelitian dan teorimu, atau sebaliknya juga berpengaruh? Itu ada saling berpengaruh nggak? Berpengaruh banget. Dan benar awalnya ruwet karena aku coba memisahkan bahwa pekerjaan di kampus itu berbeda dengan pekerjaan di Studio Batu, padahal ya sama saja. Dan awalnya memang aku berpikiran bahwa musik ini akan menjadi salah satu hal yang membuatku tenang dan segala macamnya, tapi ternyata tambah ruwet. Ruwet. Apalagi kalau sudah misalnya partnernya itu nggak sepakat dengan musiknya, apa kurangnya dan segala macamnya. Tapi belakangan aku menyadari bahwa nggak ada bedanya sosiologi dan musik, bukan dalam kerangka bahwa musik adalah bagian dari hidup kita sehari-hari, ya itu juga. Tapi cara kita membentuk diri dengan misalnya gini, sound itu jarang dipahami di ilmu sosial sebagai salah satu bahasa. Tapi ada hal yang patut dipertanyakan ketika kita masuk ke Ritz-Carlton misalnya, ke restorannya, lalu yang diputer itu Metallica misalnya. Ada itu menimbulkan pertanyaan. Nah, yang begini-begini ini adalah refleksi kecil dari sebenarnya ada normal yang juga dibuat oleh sound, dan ada normalitas lain yang juga dibuat oleh sound. Nah, ini caraku untuk menggabungkan antara sosiologi dan musik. Itu yang pertama. Yang kedua caranya adalah aku pernah ngobrol sama Wulang waktu itu, bahwa aku ini mungkin bukan memperdengarkan, tapi to show, untuk memperlihatkan. Sosiologi juga untuk memperlihatkan. Jadi kalau nulis gitu dan juga belajar dari saya, bukan untuk ngomong, tapi to show. Nah, aku belajar, kemudian aku melihat Wulang, jangan-jangan sosiologi dan musik ini adalah to show. Kalau to show berarti kan gambar. Jadi sekarang ini aku mencoba mendekati musik dan sosiologi dengan pendekatan visual. Tidak terpisah-pisah. Sosiologi adalah dengan teori dan segala macam, musik dengan teorinya dan segala macam, dengan dinamiknya sendiri. Jadi itu poin kedua. Jadi
musik, sosiologi itu visual. Sorry, saya potong. Jadi kita punya waktu 10, 9, 8. 8. Nanti kita jumpa lagi 7, di sesi kedua. 6, 5, 4, 3, 2, Jumpa di sesi kedua. 1. Jadi Ragil ini kan belakangan ini mungkin ada intensi yang lebih kuat untuk tadi sosiologi dengan musik itu intersectionnya, outputnya ternyata nggak cuman musik, tapi ada juga kemarin habis ini ya menerjemahkan Artikel dari Bondan Samsu. Nah itu Halo Bondan. Itu bagaimana? Maksudnya kenapa ada intensi itu muncul untuk mulai menuju ke situ? Oke. Sebelumnya Wilson boleh dipin dulu komennya ini kita baru sampai tahap diskusi musik dan sosiologi gitu mungkin ya. Maksudnya untuk tahapan yang sedang didiskusikan nanti diganti lagi. Oke, thank you Wul. Yes, sebenarnya intensinya sudah sejak lama, cuman aku belum, karena kan analisa musik atau kajian musik itu kan banyak sekali yang melakukan dan sudah sangat beragam dan bagus-bagus. Jadi aku bingung mengisi kontribusi atau mengisi celahnya di mana, karena udah bagus-bagus dan sangat banyak kajian tentang musik, baik musik film dan segala macamnya, musik pertunjukan. Kemudian aku menemu satu celah yang nyaman dan menarik buat aku, yaitu sejarah, tapi bukan sejarah dalam arti yang sesuatu yang lalu, tapi sejarah sebagai cara berpikir, sebagai, kalau bahasa Jawanya sangkan paran. Apa genealogi kita, apa sangkan paran? Sangkan paran. Oke. Jadi itu yang barangkali di sini kali ya, sejarah atau sangkan paran. Yang itu kalau di bidang akademis yang aku geluti juga nggak terlalu tebal. Nah, coba aku ingin mempertebal di musik ini. Tapi poinnya adalah aku ingin kembali mengenal siapa diriku sendiri, siapa diri kita, dan apa kaitan antara musik dan bagaimana cara membentuk diri kita. Misalnya di Si Ekor Merah gitu, membuat pertunjukan dengan Wulang, kami juga sama-sama berdua belajar soal bagaimana menyusun sejarah dan bagaimana sejarah itu begitu ruwet ternyata setelah kita dalami ya Wul. Begitu ruwet, begitu banyak sekali yang masih belum bisa dilihat dengan jernih. Jadi belakangan kalau aku ngomong soal sosiologi dan musik, belakangan juga dengan Wulang itu banyak ngobrol soal bagaimana kita itu terbentuk sampai hari ini dalam berbagai konteks, baik sebagai kolektif Studio Batu kita semua maupun personal. Jadi di mana letak kita hari ini? Gimana ya ini? Misal pertanyaan yang paling sering terlontar adalah ketika misalnya mendengarkan generasi yang sebelum kita, generasi muda hari ini itu apa ya, dan segala macamnya, misalnya kan penuh banyak itu kayak ya. seolah-olah kita kamu gitu langsung mukanya. Iya itu. Kenapa itu mukanya langsung gitu? Itu kenapa? Ya apa ya, itu sudah, karena itu memang sudah sering kita dengar dan saya takut generasi kita akan memperlakukan gitu generasi yang lebih muda gitu loh. Betul. Ya, itu dia. Jadi jadi itu menjadi salah satu cara untuk mencari juga. Nah, kaitannya antara sosiologi dan musik yang tadi to show, kita juga aku pribadi untuk memperlihatkan dengan poin pintu masuknya adalah sejarah sebagai cara berpikir, juga sebagai untuk menghargai fakta-fakta, tapi juga menghargai cara kita berpikir dan mencari diri kita itu sebenarnya di mana. Emang apa gunanya terus mencari diri kita sendiri? Ya nggak tahu. Mungkin suatu saat nanti kita paling tidak menjadi generasi yang sukanya ngomong generasi di bawah kita ini adalah bla 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 bla. Ya. Paling tidak, yang paling minimum. Ini menarik. Ketika tadi kamu ngomongin soal sejarah, mungkin kita bisa
menceritakan produk konkret yang pernah dibikin oleh Studio Batu juga. Itu teater yang disutradarai Wulang Sono, yaitu Si Ekor Merah gitu ya. Ini kan juga penelitiannya juga berbasis akan sejarah juga gitu. Mungkin Wulang dulu mungkin bisa menceritakan tentang Si Ekor Merah ini apa gitu ya. Dan waktu itu diskusi dengan Ragil untuk mengangkat sejarah ini seperti apa? Oke, jadi oh, rada ini. Gue rada ini, Bu. Wah, iki lah. Nah, ini. Nah, Untuk jadi Studio Batu dari tahun 2017 itu apa ya? Kita berpikir untuk kita ini ya punya latar belakang yang beragam, nggak cuman ada film. Orang mungkin mengenalnya selama ini film karena beberapa karya yang sudah kita buatkan. Ya. Nah, di situ kita ada keinginan untuk. Loh, ini Mas Rifano ikut nonton loh ini Bu. Oh, halo Kak Mano. Wah, halo Mas, salam kenal Mas. ada Kak Mano ya. Selamat datang Mas Mano. Selamat menyimak obrolan cakruknya ini. Jadi kembali lagi ke produksi tadi. Di situ ada ini ruang yang sebenarnya ingin diisi lagi dengan apa kemampuan yang kita punya. Ada refleksi apakah hanya film yang mampu kita buat dengan apa personil yang banyak dan beragam itu, apakah ada hal lain yang bisa kita lakukan. Salah satunya pertunjukan mulai dibuat di tahun 2017 dan Si Ekor Merah adalah salah satu produksi ke berapa ya itu ya. Ya, kesekian Studio Batu yang mendapatkan hibah dari Yayasan Kelola diproduksi tahun 2019. Itu trigger awalnya adalah ketertarikan saya tentang awalnya tentang ikon macan. Tapi itu berkembang dari pameran 2017 itu prelims. Di situ istilahnya mulai menggali perihal bagaimana macan di masyarakat sekitar lah. Ada kan menarik ya, beberapa hal kita jumpai kayak di sosial media yang macan Cisewu itu loh. Itu kenapa ya ini macan ini lekat di dekat, begitu dekat, dan ternyata ceritanya juga enggak cuman masalah yang Cisewu itu. Terus habis itu aku menemukan cerita tentang ini rampokan macan ya Gil ya. Itu 2017 udah mulai kita develop. Terus akhirnya 2019 itu kita beranikan diri untuk kita mulai bikin aja, tapi dengan itu kita berusaha untuk membuat form dari pementasan Studio Batu itu enggak hanya ya cuma nonton gitu ya, gitu ya, tapi kita juga bermain dengan bentuknya sendiri. Loh, ya wes tak terus ke. Terus kita memilih bentuk lelang ya pada saat itu, menceritakan tentang itu, kembali ke sejarah tadi tarikannya. Di situ kita menggali lagi beberapa cerita sejarah tentang yang berkaitan dengan macan. Dua hal, yaitu rampokan macan dan juga kejadian Petrus. Karena saya pernah menemukan pada saat itu dibantu oleh Mas Sasongko untuk ada kuburan korban Petrus di daerah dekat rumahnya. Terus yang pertama tadi rampokan macan itu sendiri. Nah, dari situ proses ini pembuatan pentas menurutku proses yang berat ya Gil ya. Yep. Karena kita di sini nggak punya background pertunjukan yang secara formal mungkin. Kalau aku mungkin di Peppermoon dengan teater boneka. Di situ kita berusaha untuk kita punya rujukan teater visual. Jadi kita di situ banyak memainkan unsur-unsur visual seperti video mapping, terus video juga ya, terus shadow puppet. Nah,
Di situ Ragil yang pada karya itu juga kita berdua ini berjibaku untuk membangun ceritanya dengan riset yang Ragil lakukan, dan aku membaca beberapa artikel gitu. Itu prosesnya kalau bisa diceritakan, karya itu kita melihatnya seperti belum selesai gitu. Masih ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Di situ juga Ragil membuat musik bersama Enggar. Bersama Enggar. Yang seru di situ, kalau di filmmu kan, atau di film-filmmu itu kan Ragil enggak terlibat ketika pembuatan skrip atau develop cerita gitu kan. Mungkin beberapa hal kamu ngobrol informal itu, yang enggak langsung merujuk aku lagi nggawe film iki, enggak kan. Tapi di sini kontribusinya Ragil untuk membangun dimensi ceritanya pun ada. Artinya dari awal juga aku banyak ngobrolnya justru dengan Ragil. Dari situ mungkin yang menarik dengan statement yang awal tadi, yang apa? Kamu berusaha untuk mengisi universe dari karya itu, gitu kan? Mungkin apa ya? Kalau diceritakan itu dinamikanya sangat panas antara aku dan Ragil gitu. Karena apa ya? Ada hal-hal yang berbeda ketika membuat pentas sebelumnya atau membuat animasi, atau ketika kita bekerja membuat film. Itu ternyata layer karya yang cukup berbeda ya itu. Penyikapannya ada apa ya? Ya itu mungkin itu mungkin kenapa hingga sekarang kita merasa karya itu belum selesai, karena kita belum menemukan, kalau mungkin tukang roti kita belum menemukan bagaimana cara membuat adonan yang kalis gitu. Kalis. Oke, Bul, sebentar interupsi dulu. Ini kamu pakai WiFi Pocky atau pakai paket data? WiFi, piye? Nah, kalau pakai WiFi, tolong minta teman-teman yang lagi ngumpul di situ itu jangan mengakses WiFi-nya Pocky. Jadi yang terlihat dari sini itu videomu itu koral, istilahnya koral. Jadi ada perlambatan gitu. Nah, ini sekarang udah lumayan membaik. Ini udah membaik. Yuk, jadi teman-teman yuk. Teman-teman yang di sekitar Tiki Pocky itu pakai paketan data aja. Oke. Sip ya. Oke. Nah, ini udah much better. Oke. Wulang tadi sudah bercerita tentang maksudnya cerita narasi si ekor merah itu udah cerita belum? Maksudnya tentang apanya gitu? Tentang si ekor merah ini tentang apa udah cerita belum? Tadi sempat putus. Si ekor merah ini cerita tentang bagaimana power atau stigma macan yang biasanya lekat dengan kekuatan. Terus apa ya, Gil? Seram gitu ya. Itu berada di masyarakat kita, di sekitar kita lah. Karena itu kejadiannya bisa dikatakan benar-benar ada di sekitar kita. Cuman berbeda saja waktunya. Yang satu yang cerita tentang rampokan macan itu ada di abad 18-19. Yang satu ketika Petrus ya, Gil ya. Tapi itu benar-benar berada di sekitar kita, dan si macan ini punya stigma yang berbeda di situ. Yang satu itu menjadi ketika rampokan macan itu, si macan ditarung. Jadi rampokan macan itu ilustrasinya di sebuah alun-alun ada macan dengan banteng ditarungkan. Lalu di sekitarnya itu ada prajurit lengkap dengan tombak mengintari arena itu. Itu jadi salah satu tontonan ketika akan menyambut Idul Fitri seperti saat ini. Mungkin tahun itu kita bisa menikmati nonton rampokan macan. Iso. Tapi terus seiring berjalannya waktu, upacara itu bertambah layernya. Jadi di situ ada upaya dari
penyelenggara atau raja Oke. Jawa untuk menunjukkan resistensinya kepada Oke. penjajah. Ada pembacaan bahwa macan ini representasi dari penjajah, sementara banteng ini adalah orang-orang pribumi. Dan Oke. di situ posisinya di situ macan itu selalu mati atau kalah, entah dia diseruduk banteng itu mati atau dia berusaha melarikan diri dari arena, keluar arena, tapi sayangnya kan ada banyak prajurit dengan tombak. Itu bentuk upacaranya seperti itu, si rampokan macan itu. Berarti dengan kata lain, rampokan macan itu dibikin di saat Indonesia di zaman kolonial, tapi upacara rampokan macan itu sendiri itu berupa sindiran terhadap si penjajah itu sendiri, gitu. Betul. Jadi apa ya? Mungkin kalau ada idiom blangkone wong Jawa ki ning ondol-ondole ning mburi, mungkin itu jadi bentuk yang konkret juga ya gitu ya. Bahwa dengan malah justru dengan menampilkan upacara yang megah, yang menarungkan macan dengan banteng, itu membentuk resistensi yang subtil terhadap penjajah. Terus di situ kita sebenarnya di situ berusaha menggali lagi bagaimana perampokan itu ketika dilihat sekarang, terus Petrus juga dilihat sekarang, itu gimana macan ini, bagaimana posisinya kok bisa amat tragis ya, mungkin ya, melekat di hal-hal yang tragis. Di satu sisi juga ada ungkapan Indonesia macan Asia ya kan. Itu kan hal yang menarik untuk dicari. Jadi si ekor merah adalah upaya untuk mencari itu, mencari hal-hal yang berkaitan dengan macan, dan juga ada irisannya dengan peristiwa-peristiwa di masa lalu yang mungkin cukup signifikan. Nah di situ mungkin gambaran generalnya seperti itu, si ekor merah. Nah, ini yang menjadi menarik adalah gimana Ragil itu kan, maksudnya kalian sudah mendiskusikan si ekor merah ini udah dari zaman skrip gitu ya, dan kalian banyak berdiskusi tentang aspek sejarah yang menyusun teater si ekor merah ini gitu. Itu apa drive-mu Gil dalam membuat musik untuk pertunjukan ini gitu ya? Apakah sejarah itu tadi, atau lebih ke emosi, atau lebih ke karakter, atau apa? Ada beberapa poin yang dipertimbangkan, karena di Si Ekor Merah aku juga bekerja dengan Philippus Enggar. Dia juga salah satu musisinya Studio Batu. Ada banyak hal yang dipertimbangkan. Yang pertama, jelas kebutuhan untuk menampilkan, jadi tadi melengkapi cerita ulang, kami ingin melihat bagaimana macan itu ditandai dan menandai cara kita berinteraksi dengan satu sama lain. Dan satu hal yang kami dapat waktu itu adalah kita sering meliankan yang lain. Nah, di sini ada peran Mas Rendra yang membantu Studio Batu untuk pementasan itu dan membantu memperdalam kisahnya. Jadi poin kami ingin memperlihatkan, to show bagaimana sehari-hari itu kita meliankan yang lain dengan macan. Kita menggunakan macan sebagai metafor untuk itu. Nah, di musik itu yang aku lakukan dengan Enggar adalah pertama membuat musik itu tidak cerewet, pas, dan juga mampu untuk menghadirkan suasana lian, suasana yang ganjil. Karena begitulah ketika kita diliankan, kita dianggap bukan bagian dari komunitas, bukan bagian dari bahkan bukan bagian dari kita sendiri, dan menganggap kita ini adalah makhluk yang patut mempertanyakan diri sendiri. Nah, itulah yang coba aku dan Enggar tampilkan di situ, dengan juxtapose
satu scene dengan yang lain, dengan color yang berpindah satu sama lain. Dan ini masih eksperimentasi, jadi ada beberapa hal yang berhasil, ada beberapa bagian yang berhasil. Tapi poinnya adalah Berhasil kabeh. Oh, berhasil kabeh. Oke. Oh, berhasil dan berhasil. Oh, berhasil dan tidak berhasil. Oke. Jadi Ya. poinnya adalah bagaimana musik itu mampu menjadi sesuatu yang membangun suasana ketika kita sedang diliankan, atau Oke. justru ketika kita dengan tidak sadar meliankan yang lain. Caranya adalah salah satunya dengan tidak nyaman, lalu suara-suara yang mungkin mengganggu, dan musik yang kemudian dapat berpindah satu bagian ke bagian yang lain tanpa clue dulu, tanpa cue dulu, tapi langsung begitu saja. Karena barangkali itu yang membuat kalau kita tidak diterima di satu komunitas, kita jarang diberikan petunjuk. Kita ya udah, kamu nggak diterima aja. Alasan-alasan soal kamu berbeda dan yang lain sebagainya itu hanya alasan saja. Tapi jangan-jangan yang meliankan dan yang mendiskriminasi itu nggak tahu kenapa dia berbuat demikian. Oke. Nah, itulah yang coba Oke. dihadirkan melalui Si Ekor Merah, dan musiknya pun ini mungkin dikatakan harus juga kami belajar, aku dan Enggar, untuk taat pada proses itu. Oke. Nah, ini menarik ketika aku pengen menggarisbawahi tentang meliankan. Nah, ini dari kata dasar lian ya. Aku pengen menggarisbawahi lian. Nah, lian ini kata yang menarik itu, lian itu. Sengaja ya. Ora kok. Oh, piye? Ora Lah, kok ana sengaja, guyone? Ora. Ora. Oke, lian dalam bahasa Jawa itu artinya lain ya, lain gitu kan, lain. Teman kita itu ada yang namanya Lian Dika. Nah, lian itu lain. Nah, ada yang ya, oke. Lian itu lain. Aku pengen bertanya lebih ini mengenai Ragil menggunakan kata meliankan atau melainkan itu. Apakah manusia itu menurut kamu memang sudah punya kecenderungan membuat in group dan out groupnya gitu secara natural? Oke. Nanti pulang mungkin bisa nambahin juga. Ya. Kamu ngomong dulu, silakan. Ya. Memang terus keyword dari pementasan si Ekor Merah adalah Terus. meliankan. Tamam. Di situ. Oke. Meliankan karena tadi bekal untuk pementasan si Ekor Merah adalah itu tadi pertanyaan, apakah kita memang punya kecenderungan untuk meliankan? Untuk membuat in group atau out group ya. Nah, itu jawabannya memang kita punya sistem itu. Itu adalah sistem untuk dulu untuk untuk bertahan hidup. Bayangkan dulu ketika belum ada bahasa, kita kan berusaha untuk mendefinisikan sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang tidak. Oke. Jadi Awalnya base-nya dari adalah situ. yang berbahaya dan yang tidak gitu ya. Untuk survival Ya, fungsinya awalnya. Jadi memang Ya. mungkin itu software yang sudah tertanam di dalam diri kita sejak lahir, dan itu sudah ada dari dulu. Kita Oke. apa ya, jurnalnya lali ya. Gitu. Aduh, Eh, Pak Iwi tuh. Othering Sen. Jadi ada satu jurnal ya gitu. Othering Sen. Something. Othering Sen. Lah pokoknya. Jadi Whatever. menariknya di situ memang ternyata kita punya kecenderungan untuk akan saling membuat ini tag misalnya, oh kamu cah musik, oh cah film gitu-gitu. Ya. Jadi memang itu membantu kita juga untuk mengidentifikasi apa yang ada di sekitar kita, membantu kita untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu sebenarnya. Tapi Oke. terus jangan sampai itu digiring untuk sesuatu yang violence ya gitu ya, untuk membuat kekerasan atau Oke. melabeli seseorang dengan label tertentu, dan itu tadi membuat mereka menjadi merasa lian. Itu sebenarnya hal yang ingin kita bincangkan di Si Ekor Merah. Oke. Ini berarti ada pertanyaan menarik. Ya oke. Kamu dulu Gil. Pertanyaan menarik dari Mbak Tika, apakah sesuai konteks sosiologi, apakah lian dengan huruf L kecil dan lian dengan huruf L besar itu berbeda, Kak? Nah, jadi teori sosiologi kontemporer ini.
Aku nggak tahu yang di River Mbak Tika apakah Lakong atau siapa. Kalau misalnya memang Lakong, ada banyak perdebatan dan interpretasi tentang maksud Lakong dari O others dengan O kecil dan others dengan O besar. Sepemahaman saya, mungkin bisa salah interpretasi saya, O kecil itu adalah kondisi psikis kita. Oke. Datang lagi. Datang lagi. Datang lagi. Wes rapo sekolah kowe. Oke. O kecil itu atau L kecil itu adalah lian yang psikis kita. O besar yang mungkin teman-teman sering dengar ada Big Brothers, ada brothers itulah yang menerjemahkan diri kita sendiri sebagai sesuatu yang lain, yang dalam hal ini mungkin yang paling agung, yang paling ekstrim adalah Tuhan. Tuhan adalah gambaran dari diri kita terhadap sesuatu yang paling lain, yang paling beda dengan diri kita sendiri, bahkan di beberapa kepercayaan sampai tidak boleh betul-betul digambarkan. Nah, ini yang kemudian menarik karena L kecil dengan L besar itu kadang bersinggungan satu dengan yang lain. Tidak melulu L besarnya kemudian Tuhan, koreksi kalau terbalik, Tuhan yang O kecil atau yang L kecil atau yang L besar, tapi dua hal ini yang kemudian bersinggungan satu sama lain dan mempengaruhi cara kita melihat atau menatap, seperti yang melanjutkan obrolan kita kemarin, cara kita menatap apa yang ada di hadapan kita. Begitu. Nah, tapi poin yang ingin dibawa si ekor merah di sini adalah bahwa kita perlu, yang sering luput adalah kita menolak bahwa diri kita ini mempunyai peluang untuk melibatkan kekerasan baik secara verbal maupun nonverbal, dan itu ditolak dengan secara halus bilang kita ini makhluk yang baik dan segala. Iya, oke, kita harus terima itu, kita harus berbuat baik satu dengan yang lain, tapi jangan juga lupa bahwa kita ini mempunyai kecenderungan yang tadi Wulang bilang untuk violence dalam satu dan lain hal. Nah, itulah yang kemudian ingin kami sampaikan. Hati-hati bahwa kita ini, mari kita terima diri kita ini, bahwa kita ini juga violence dari dengan satu ataupun lain cara, dengan L kecil ataupun L besar, dengan driven apapun itu, kita punya kecenderungan untuk violence. Dan untuk itulah kita perlu sadari persoalan keputusan untuk melakukan kekerasan atau tidak itu bisa jadi perdebatan yang lain, tapi poinnya adalah kita harus pertama-tama harus jangan optimis banget lah, kita ini adalah makhluk baik-baik saja dan segala macam. Kita ini juga makhluk survival. Ini menarik menuju pada survival dan violence ya. Tapi sebelumnya tadi itu saya salah sangka. Mbak Tika tuh nanyanya L besar sama L kecil itu ternyata reverse-nya ke Jacques Lacan yang maksudnya the others O besar dan others O kecil. Aku tadi mengiranya nih Mbak Tika tuh pengen bercanda gitu loh. Tak kira L besar tuh artinya Lian tuh apa, nama orang gitu. Nah, itu jawabannya adalah tergantung periodenya ya. Kalau periodenya dulu mungkin itu satu gitu, tapi kalau sekarang udah berbeda. Anyway. Dulu itu pacarnya Wulang kok? Enggak, aku enggak bilang gitu. Oke, anyway. Enggak bilang gitu. Anyway, ini menarik. Wulang tadi barusan menceritakan bahwa manusia punya kecenderungan untuk membedakan dirinya ke yang lain adalah karena masalah survival gitu kan. Yang mengancam maupun yang tidak mengancam gitu ya. Ada masalah survival di sini. Nah, kalau kita mengamati fenomena sekarang gitu, meskipun kita berada dalam katakanlah satu SMA gitu ya. Misalnya di masa kita SMA kita punya kecenderungan untuk membuat kubu-kubu gitu ya, atau grup-grup sendiri gitu. Ada grup A, grup B, grup C, grup D. Begitu juga misalnya di bidang kesenian yang sama gitu. Misalnya kita udah lulus kuliah dan di dalam perfilman pasti juga ada kubu-kubu, misalnya kubu geng director ini, geng kameramen ini, gitu geng editor ini. Kamu geng director mana? Wah, ada banget. Lah nggak tahu kalau di Kamu film sama seni rupa ada nggak? Enggak, kalau kamu geng director mana? Gengnya Kalau yang saya mana? ya
Enggak, saya enggak tergabung. Kamu kayak sentiang dong. Yaudah, anyway. Nah, itu kan ada, kita sekarang pun punya kecenderungan mengkubu-kubukan sendiri. Apakah menurut Ragil Samulang, tanpa bawah sadar kita mengkubu-kubukan diri kita sendiri dan membuat perbedaan the other yang lain adalah gara-gara kita juga butuh survive gitu. Kita mungkin merasa terancam secara pekerjaan atau secara kebutuhan survival kita. Apakah kamu juga berpikiran hal yang sama? Nah, ini menarik. Terancam ini bisa sayur ya? Terancam bisa sayur. Terancam. Tergantung melihatnya. Oke, tapi poin aku nambah dari ulang, selain survival juga ada cara kita berbahasa. Itu yang kategorikal. Itu yang membuat kita secara tidak sadar berada dalam kategori-kategori tertentu yang kita percaya begitu saja. Oke. Nah, kategori-kategori ini diterima sebagai satu hal yang tidak dipertanyakan. Misalnya art film, mas film, aku nggak tahu. Oke, suaranya kecil ya. Mas Rakil, ininya earphone-nya kamu deketin itu. Yang ditoki earphone-nya Iki. Halo, banter aku. Neng kono. Tadi kowe nyedak ning mulang ngono. Nah, tak kira ning kene mau. Jadi, wah tidak enak banget. Enak. Oke, jadi menanggapi tadi, kenapa kita meliankan selain survival juga itu ada di dalam diri kita karena kita dikutuk untuk menyampaikan sesuatu via bahasa. Kamu dikutuk untuk menyampaikan via film, Wulang dikutuk untuk menyampaikan via gambar, saya dikutuk untuk menyampaikan via musik. Dan bahasa itu pasti ini kita bisa bicarakan dengan banyak sudut pandang, tapi satu hal yang kita bisa coba bedah di sini adalah, dan juga berkaitan dengan musik, itu bahasa itu limited. Concealing membuka sekaligus menutup. Jadi ketika kita diberikan satu kategori, kita jarang mempertanyakannya, karena kita terima itu sebagai sesuatu yang normal, sebagai cara kita berbahasa. Misalnya, diberi satu kategori itu contohnya apa? Misalnya, kamu orang Kamu sutradara film festival. Kamu bisa menerima itu dengan lapang dada atau tidak, itu banyak hal yang mempengaruhinya. Bahwa mungkin karena filmku yang masuk kategori film festival misalnya, ya aku berarti menjadi sutradara film festival. Karya-karyanya pertunjukan Studio Batu misalnya masuk kategori tertentu, dan aku juga nggak mengerti bagaimana bagaimana menyeragamkan antara. Nah itu nanti tak pandu ke arah situ. Nah, yang perlu kita pertanyakan adalah yang nggak kelihatan itu, dan kalau balik ke tadi Zizek, itulah yang kemudian aku dapat. Language itu betul-betul membentuk kita secara nggak sadar sebagai representasi dari dunia ini, dan kalau mau dicari tahu ya barangkali dibentuk oleh sejarah yang ruwet. Nah, jadi untuk mempertanyakan kembali selain survival soal kita yang kecenderungannya meliankan, kita juga perlu mempertanyakan basis bahasa kita, di mana kita dan bagaimana cara kita membahasakan sesuatu. Itu apakah ada kecenderungan untuk meliankankah atau tidak? Misalnya ketika berbicara dengan orang yang di luar musik gitu, aku terus ngawur bicara, kita bicara soal F mayor 9 yang kemudian kita rubah progresinya menjadi mayor 4, itu molnya 2. Itu menjadi violence bagi orang yang berada di hadapanku, dan aku sedang mempertontonkan bahwa aku ini lebih berbahasa daripada orang yang di hadapanku. Ya, itu kecenderungan kita sekarang. Kecenderungan kita sekarang, bahkan misalnya WFH itu adalah bahasa yang sangat dominan hari ini, padahal kita tahu jumlah, tadi nggak apa-apa, bagi madang. Padahal jumlah manual labor, aku nggak tahu Indonesia apa, pekerja yang tidak bisa WFH itu masih lebih banyak, tapi kita menggunakan bahasa WFH seolah-olah itu menjadi normalitas yang bisa dilakukan oleh semua orang. Ulang Sunu dan saya mungkin bisa WFH, tapi yang lain. Tapi kalau diseragamkan, malah tidak bisa bekerja karena nggak ada nasi, karena nggak ada
nggak ada bapak petani yang nggak bisa nandur pari di mana ruang tamu. Mau nandur di ruang tamu. Toh kalau punya ruang tamu, kalau enggak. Nah, kalau kita kembali ke proses meliankan, proses bahasa yang tidak disadari itu justru yang sangat mengerikan. Karena di situ kita sedang beroperasi kekerasan yang tidak kelihatan. Nah, di sini bisa mungkin dalam kembali ke musik, tidak ingin musik yang muncul itu kemudian berusaha menggurui, berusaha untuk mengintervensi bahasa yang keras, bahasa yang violent. Nah ini kemudian yang menjadi satu proses yang menarik yang dijalani di dalam Studio Batu, bahwa kita pikirkan dalam konteks cara ini apa sih yang perlu diragil lagi? Survival. Kita pertanyakan lagi. Kenapa survival? Dalam bentuk yang paling modern apa? Barangkali bahasa ini. Kita membahasakan realitas sehari-hari ini dibangun dengan kategori-kategori yang tidak jarang dipertanyakan. Berarti kalau saya menanggapi apa yang kamu bicarakan barusan, tadi ada survival, ada kemudian ada bahasa, dan mungkin kalau bahasa saya sendiri mungkin juga ada pengaruh eksistensi manusia di dalamnya. Gitu. Maksudnya keinginan untuk menyatakan bahwa dirinya ada, dirinya berbeda dari yang lain, dirinya lebih spesial, ya. Itu jika ditarik mundur, pada ujungnya adalah bersumber pada sebuah ego, gitu ya. Bagaimana kemudian kita memanage ego kita sendiri untuk bisa hidup bersama-sama tanpa membuat harm, tanpa memberikan violence untuk orang lain, gitu kan. Bahasa yang tadi kamu bicarakan itu kan juga bentuk kekerasan dalam wujud yang lain, gitu ya. Kamu mencoba memposisikan bahasa yang kamu pahami untuk kemudian orang lain juga ikut paham pada bahasamu, memaksa orang lain untuk kemudian ikut dengan pengalaman pendidikan dan background perjalanan pengetahuanmu, sementara orang itu mungkin memiliki pengalaman yang berbeda, gitu ya. Dan sementara kamu mengapa kebenaran itu yang betul adalah seperti ini, lalu kamu memaksa orang tersebut untuk masuk ke pola pikir seperti ini. Nah ini menarik, gitu ya. Dan kita tarik kembali ke musik ya, Ragil Wulang ya. Karena tadi kita cukup panjang membicarakan tentang sosiologi dan tentu saja tentang Lian ini, The Others. Nah, kini mungkin Nah, kini mungkin kalau itu kan pengetahuan tersebut berkembang karena seiring kita belajar, gitu ya. Ragil belajar master di Canberra, Wulang di ISI, saya di IKJ, gitu ya. Dan kemudian banyak pengetahuan yang kita dapat di luar film, di luar teori kita dapat. Nah, sekarang saya pengen masuk ke sesuatu yang lebih personal sebetulnya, ke perasaan. Sesuatu yang mungkin agak susah diidentifikasi, sesuatu yang agak susah di logika dan teori. Perasaan sangat dipicu oleh perjalanan dan pengalaman hidup. Tentang bagaimana kita bertemu seseorang, bagaimana kita berpisah dengan seseorang, bagaimana kita marah, bagaimana kita jatuh cinta, bagaimana kita cemburu, bagaimana kita merasa jealous, gitu ya. Itu mempengaruhi perasaan manusia. Nah, saya pengen bertanya ke Ragil, gitu. Apakah pengalaman hidup kamu, apakah ada peristiwa-peristiwa yang kemudian sangat besar mempengaruhi perasaan kamu dan mempengaruhi kekaryaanmu dalam musik? Tentu ada, dan aku percaya setiap orang memiliki hal yang serupa. Nanti misalnya kamu atau Wulang juga bisa share pengalaman personal yang mungkin juga sangat berpengaruh dalam membuat karya. Yang ini juga nyaut dengan tadi soal sejarah. Aku membahasakannya ada blog sejarah, ada blog historis, blog historis yang hadir dalam setiap tubuh kita, hadir di dalam diri kita, seutuhnya, sepenuhnya, secacatnya dan sedemikian rupanya. Tentu banyak momen-momen yang sangat menandai, dan kamu betul ketika kamu mencoba mendefinisikan artikulasi musikku itu cenderung kakofoni penuh. Itu salah satu bentuk teori bahasa. Anyway, yang
menyedihkan, yang tragis dan segala macamnya, karena itu bahasamu. Tapi kalau bahasaku itu zigzag. Aku dari Pekalongan ke sini, nggak menguasai Medan, lalu ditemani oleh aku lanjutkan ya. Oke, lanjut. Ditemani oleh kakakku almarhum Erwin Subian, dikenalkan ke skena kesenian. Aku ingat betul SMA tahun 2008 apa 7 aku lupa. 7 apa kelas piro? Sejalan. Hah? 8 itu. 8 kayaknya 8. Aku diajak Erwin untuk menjemputnya untuk menonton teater sejalan. Teaternya oke, Jo. Tahu lagi. Sorry. Ya, oke. Jadi betul ada. Dan bahasaku adalah zigzag. Jadi pertemuan-pertemuan yang banyak banget, dan itu perlu waktu untuk mengendapkan, perlu waktu untuk menyusunnya menjadi satu cerita yang mungkin nggak berkaitan satu sama lain. But anyway, momennya adalah aku nggak kenal siapa-siapa, lalu aku dibawa kemana-mana. Salah satunya dengan kakakku, dan dia salah satu orang yang sangat penting. Aku diajak nonton pertama kali teater Garasi Sejalan SMA. Ya. Kelas 2 kalau nggak salah, aku lupa, tapi waktu itu masih SMA, yang sama sekali tidak akrab bahkan dengan bentuk teater yang realis. Aku sampai waktu itu nggak tahu itu ini apa ya. Karyanya Garasi yang Sejalan, yang ada yang paling aku inget scene-nya adalah aktor-aktornya itu naik skateboard di bawah sini terus ayun-ayunkan begitu. Terus itu ini apa? Tapi itu membekas sekali dan menjadi tabungan vocabulary-ku untuk melihat sesuatu secara estetis. Mungkin sampai sekarang aku sama sekali ora dong dengan bentuk-bentuk yang seperti itu, tapi itu ada di dalam diriku. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat subtil, karena sampai aku sendiri nggak bisa membahasakannya. Tapi poinnya itu bahwa pengalaman personalku sebagai orang yang berpindah-pindah dari Pekalongan ke Jogja, kemudian merasakan ke Australia, terus menjadi orang yang lain, terus menjadi lian. Jadi nun sewu kalau kemudian musik-musik yang keluar itu cenderung kadang nggak jelas, yang bahkan aku sendiri tidak bisa mendefinisikan itu apa, karena itu terbentuk dari blog historis yang tersusun sekian lama itu tadi. Kalau mau dibilang pengalaman personal, disimpulkan gitu ya, ada pertemuan dan ada perpindahan, dan juga ada perpisahan. Itu pengalaman personal yang selalu ada. Pertemuan dari Pekalongan ke Jogja, pertemuan pada hal baru, diantarkan oleh kakakku kemana-mana, ke almarhum Erwin Subian. Lalu perpindahan, tentu dari Pekalongan ke Jogja, pindah, lalu pindah lagi ke Canberra, tinggal di sana 1,5 tahun yang bagiku berat. Lalu harus, dan di setiap momen itu selalu ada perpisahan. Itulah yang kemudian mencoba diolah ke dalam sesuatu yang kalaupun tidak utuh, seenggaknya kita bisa melihat diri kita sendiri setiap waktu, sehingga kita aware akan apa yang ada di sekitar kita. Kira-kira begitu. Tapi pengalaman personal, pertemuan, perpindahan, mobilitas, dan perpisahan itu sesuatu yang cukup berharga buat aku. Apakah kamu punya kebiasaan untuk merefleksikan sesuatu dalam bentuk menulis atau dalam bentuk merenung gitu ya? Karena misalnya kalau saya pribadi, saya tidak suka menulis. Maksudnya saya tidak suka menulis diary atau sesuatu. Tapi saya lebih suka merenungkannya sebelum tidur gitu misalnya. Jam 11 malam, saya di tempat tidur, terus kemudian saya membayangkan suatu kejadian yang sudah saya alami. Entah itu kejadian yang akan sedikit menyakitkan, atau suatu kejadian yang sangat euforia. Kemudian di situ saya merenungkannya biasanya sampai jam 2 atau jam 3 pagi. Kamu ada kecenderungan seperti itu enggak? Atau kamu biarkan lewat aja? Aku juga tidak biasa menulis diary, tapi yang biasa aku lakukan adalah tinggalih banget ini. Embodying, menubuhkan semua itu yang dialami ke dalam diri. Salah satunya adalah dengan main piano. Nggak perlu direkam, tapi itu menjadi momen yang menandai. Satu itu, dua, dan mungkin teman-teman yang lain juga serupa.
aku berusaha mendefinisikan sendiri diriku sendiri dan menjaga diriku walaupun sulit menjaganya dari definisi others tadi yang kadang suka sembarangan dengan musik. Jadi kalau ada momen yang sangat berharga, aku akan putar terus ulang musik itu. Jadi Chris Brown With You itu adalah kenangan di Jerman. Kemudian Mumford & Son seluruh albumnya yang live di Red Rock itu adalah kenangan bukan kenangan, itu adalah blog historis di Canberra. Tulus, Manusia Hebat itu adalah lagu yang menemani saya dalam perjalanan dari Jogja ke Canberra. Sedih karena menggapai sesuatu yang baru. Nah itu yang, jadi kalau orang mencoba mendefinisikan diriku pada momen tertentu, semoga mental, karena aku punya definisi sendiri yang aku bangun dengan Tulus, dengan John Mayer, dengan Joy Saisi, dengan dan segala macamnya. Jadi aku endapkan itu dengan soundtrack. Seperti cara kerja film diabadikan juga dengan soundtrack. Ulang mungkin. Bulang mau ada ini nggak? Kamu juga. Ini pertanyaan yang sama berlaku untuk kamu, Wol, gitu. Maksudnya. Kenapa nggak diu? Iya, maksudnya Wulang pun sebagai manusia pasti pernah mengalami berbagai macam rasa ya. Maksudnya baik itu yang menyenangkan. Manusia kuat, manusia hebat. Manusia kuat. Sorry Mas Tulus. Manusia kuat ya. Yang menyenangkan maupun menyakitkan gitu ya, ataupun sesuatu yang cukup bahasa Jawanya itu jelimet gitu ya, atau kompleks gitu ya di dalam hidupmu. Kamu menuangkannya, maksudnya apakah kamu merefleksikan semua itu atau membiarkan lewat, atau kamu kemudian mengalihkannya dalam bentuk karya? Nah, kalau tadi nyambung ke Ragil tentang mengkristalkan momen itu dalam sebuah lagu itu, pengalaman itu simpan di sebuah lagu, itu hal-hal yang sering kita obrolkan ketika malam-malam gitu di studio. Dan aku pun melakukan hal yang sama gitu. Entah kenapa kan aku ingat pas produksi Enggari pertama kali apa? LOL. Well, you are away. Bukan. Kolaborasi sama Enggar. Sing dhewe melu kelas Mas Charlie. LOL ya Gar ya? Itu aku ingat Enggar itu cerita karena telinga tuh nggak punya self defense mechanism. Jadi begitu dia diserang kita langsung stimultannya kuat gitu loh, langsung terstimulus perasaannya. Makanya itu mungkin kenapa musik kalau tadi kamu pertanyaannya bagaimana merefleksikannya, kadang itu tadi disimpan di dalam lagu tertentu yang menurutku cocok untuk menemaniku pada saat itu. Nah, tapi refleksinya lagi ngomongin ke musik, kalau aku pengalaman untuk itu, musik itu ternyata punya dimensi yang sebenarnya sangat kuat. Yang menjadi pengaruh utama adalah bagaimana kita meletakkan musik itu di ruang misalnya di pementasan ruang terberinya gitu. Sip toh. Nah, musik ada, kalau kemarin kata Mas Sindil, musik adalah kendaraan imaji. Jadi mungkin pengalamanku dengan musik dan perasaan tadi, ada beberapa hal yang nantinya ketika itu dijadikan dituangkan dalam praktek kolaborasi Studio Batu, itu sangat penting gitu. Menurutku sangat vital sebenarnya. Misalnya nih pengalaman yang sangat mengubah perspektifku atau meluaskan horizon untuk kesenian pertunjukan itu ketika aku di tour UK selama sebulan bersama Peppermoon. Di situ aku menghadiri Edinburgh Fringe Festival, salah satu festival
tertua di dunia. Itu satu kota merayakan pementasan. Benar-benar kamu bisa ketemu orang ngamen tapi lagi pentas ngono kae. Oke. Itu wah Haji Rono kok ngene iki ngono kae. Itu cuma di satu kota Edinburgh itu atau kamu ke kota lain juga? Di Edinburgh. Kalau yang Edinburgh Fringe memang cuma di Edinburgh. Satu kota itu aja. Tapi rangkaian turnya Peppermoon pada saat itu dari Edinburgh ke Inggris, ke Cardiff, ke Glasgow, terus ke Cardiff, terakhir di Cardiff. Kebumen enggak? Enggak. Kebumen Jauh nggak? nanti dari itu. Nah, itu ada dua karya pementasan yang menurutku punya apa ya? Jadi stimultan untuk aku melihat musik gitu di karya Studio Batu. Ya. Satu pementasan berjudul Fiction. Oke. Jadi kita bukan motor, sorry. motor. Itu fiction. Kalau ini fiksi bahasa Indonesia, fiction. Itu pementasannya kita cuman mendengarkan orang bercerita. Nggak ada visualnya sama sekali. Jadi kita duduk satu orang di kasih jeda satu kursi, terus kita menggunakan earphone yang kualitasnya bagus, lalu ruangan dimatikan, gelap total di situ. Oke. Benar-benar gelap total. Di situ itu pementasan loh, pementasan menggunakan mediumnya suara, hanya suara. Itu sangat asem iso kok ini gitu ternyata. Campuran antara dialog, sound effect dan musik atau cuma dialog aja? Dialog, sound effect, musik, aku lupa tapi yang kuat adalah dialognya di situ. Gimana dia menggunakan ini binaural untuk membangun tadi kalau suara adalah kendaraan imaji, ini benar-benar hanya menghadirkan suara untuk kendaraan imaji tadi dengan misalnya si cewek itu ceritanya thriller gitu, detektif kalau nggak salah. Itu ada pembunuhan, itu satu setting di ruangan seakan-akan ceweknya lagi mengintip di jendela sana, kita di sini. Itu bisa sangat hidup gitu. Suasana itu hadir hanya dari dialog. Sound effect. Ya. Sound effect itu. Kamu takut nggak? Kamu waktu itu takut? Takut, tak pikir itu semacam kenapa harus dikasih salah satu orang? Apakah nanti di tengah pertunjukan ada yang memegang tangan kita gitu? Nah, itu kan aku Terus ada beneran nggak? Enggak, karena itu malah justru di situ Menariknya. Istimewanya pertunjukan itu. Mindilhir. Nah, mindilihir itu. Mindilih. Nah, Oke. itu satu pengalaman yang mengubah Sudut pandangmu terhadap sound. mungkin memperkaya ya. Ya. Yang kedua, pementasan berjudul hotel apa ya guys? California. Robert lepas. Menawi lepas. Itu dia monolog tapi dengan beberapa properti yang sangat menurutku sangat advance. Ada video mapping di situ, ada satu miniatur apartemen yang besar, latar belakangnya tentang sejarahnya dia di Quebec ngomongnya. Quebec. Tapi Quebec. Nah, di situ dia menceritakan masa kecilnya ketika di sana, tapi dengan setting yang sangat mumpuni. Terus satu lagi, karena itu pengalamannya itu aku sampai sana pagi, terus nonton pentasnya sore, bahasa Inggris lagi, atau? Nah, saya sempat tertidur di tengah-tengah pementasan karena letih dan set tidur. Tapi ternyata ada satu titik yang membuat saya bangun kembali karena ada satu lagunya Bang Bang. Bang Bang. Nah, itu Bang Bang. wah, itu pengalamannya sampai sekarang kalau aku dengerin lagu itu kembali ke sana lagi. Langsung ke sana. Tanpa beli Kalau aku tiket. denger Bang Bang tuh keingetnya Tarantino. Karena mungkin aku belum beda kan? Makanya Iya. kan
Beda-beda Ya, berarti. Historical Betul. filmnya beda. Nah, makanya setelah itu cara Siapa tadi cara yang aku ngomong melihat kayak gitu ya? Hah? Tadi yang ngomong tiba-tiba interupsi di tengahnya kok ada suara. Oh, enggak ada. Ada. Ada Garuda baru benak lele. Hmm. Terus dari situ ditambah pengalamanku dengan Peppermoon. Nah, itu di teater boneka bahasa yang bisa menyampaikan apa perasaan atau bahasanya itu ya 3. 1 cahaya, 1 lagi musik, 1 lagi gerakan. Nah, Ya. di situ aku jadi makanya selalu menyertakan musik di hampir seluruh karya Studio Batu. Itu menjadi salah satu hal yang penting di Ya. karya-karya pementasan atau film. Contohnya Musik By ya. Your Way itu malah justru dia berangkat dari musik dulu ya. Itu sih. Oke. Nah, ini menanggapi statementnya Ragil tadi yang bahwa musik itu bisa menjadikan penanda pembeda gitu. Kayak tadi kamu bilang kalau masuk ke Ritz Carlton terus tiba-tiba diputarnya musik Metallica pasti orang akan merasa itu aneh gitu. Terus seperti tadi misalnya Wulang mengingat musik Bang Bang yang teringat bagi dia adalah suatu pertunjukan di Inggris gitu. Sementara kalau saya mendengar musik Bang Bang yang teringat adalah Tarantino. Berarti orang akan membangun patternnya sendiri-sendiri ya, polanya sendiri-sendiri dalam pengalaman hidup ketika mendengarkan suatu musik. Gimana menurut? Sorry, ulang jawab tadi skip. Ya, jadi ketika orang mendengar musik, dia akan secara unconscious membentuk pattern memori di dalam pikirannya bahwa musik itu memiliki asosiasi terhadap suatu peristiwa. Nah, misalnya kayak tadi Wulang bilang musik Bang Bang itu ingatnya dia ke teater di Inggris. Aku musik Bang Bang ingatnya Tarantino. Tapi bagaimana kalau sebuah musik yang itu sangat tipikal dan itu dipaksa untuk kita mendengarkan tanpa kita mau. Sehingga begitu kita mendengar musik itu lagi akan mengasosiasikan pada peristiwa itu. Contoh, setiap kali saya ke suatu toko buku, yang musik yang selalu diputar adalah saksofonnya Kenny G. Gitu-gitu. Itu maka asosiasinya saya pada Kenny G adalah toko buku gitu misalnya. Tapi apa yang terjadi misalnya musik-musik di negara lain yang menjadi sebuah propaganda gitu. Musik yang memang itu menjadi himne atau kemudian menjadi anthem yang diperdengarkan terus gitu. Itu apakah akan memberikan pengalaman yang justru sangat berbeda bagi manusia. Nah, ini aku pengen Rachel mengelaborate lagi tentang bagaimana pengaruh musik dan patternnya dalam psikologis manusia. Oke, jujur psikologi itu bukan satu cara pandang yang akrab denganku. Aku tidak begitu akrab. Aku hanya mendengar bahwa kalau misalnya secara klinis gitu tergantung hipokampus di otakmu. Ketika hipokampusnya merekam, aku mendengarkan My Way Frank Sinatra adalah hipokampusku. Ini adalah waktu kamu kelas 1 SD sedang dibayarkan dasi akan berangkat ke sekolah pagi-pagi. Berarti SD kamu udah dengerin Sinatra? Yes. Itu tergantung, kalau misalnya secara klinis tentu tergantung dari hipokampus atau hal-hal lain yang aku tidak begitu menguasai. Cuman mungkin ini bisa jadi cara untuk melihat musik itu yang kalau tadi menyitir Mas Indil adalah kendaraan untuk imaji. Ya. Kenapa bisa demikian? Aku coba merespon karena ada gema yang pasti muncul di dalam yang dibawa oleh musik. Nah, gema ini itu memiliki radius. Radiusnya adalah apa yang sedang kita alami, apa yang sedang berada di sekitar kita. Jadi, sebelum waktu habis ada 2 kata kunci yang coba aku tawarkan ya. Yang pertama, musik itu adalah gema dan ada radius.